Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Rico Ramadan Bibiawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, akan membagikan sedikit ilmu mengenai query lanjutan. Langsung kita masuk kepada slide pertama, query lanjutan. Kita akan menggunakan 3 buah tabel yang masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Bisa kita lihat, yang pertama ada tabel department dengan primary key department ID. Yang kedua adalah tabel employee dengan primary key employee ID dan foreign key department ID. Dan yang ketiga adalah tabel job history. Di dalam tabel job history terdapat beberapa kolom, yaitu employee ID. Start date ini berarti kapan dia mulai bekerja, end date ini kapan dia mulai berhenti bekerja, job ID, lalu departemen ID yang bawahnya. Subquery. Bagian ini membahas tentang penggunaan subquery dalam query lanjutan. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Bisa kita lihat subquery dalam main query. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom terdapat dua, yaitu pembandingan berpasangan atau yang biasa kita sebut dengan pairwise comparison subquery. Pembandingan berpasangan ini dalam suatu subquery terdapat dua atau lebih parameter yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Yang kedua adalah pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pembandingan tidak berpasangan ini hanya ada satu parameter yang ada di dalam subquery. Bisa kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah pairwise comparison query. Di sini terdapat dua parameter, yaitu manager ID dan departemen ID. Yang kedua adalah non-pairwise comparison query, di mana manager ID dan departemen ID berada pada dua subquery yang berbeda. Tidak seperti pairwise comparison query, terdapat satu subquery, tetapi ada dua statement. Penggunaan query dalam klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Yang kedua adalah ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai dalam kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert. Pada SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Yang kedua adalah contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris.
Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil, yaitu baris dari outer query. Lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat menjalankan perintah yang ada. Lalu gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kembali lagi pada outer query-nya. Pada gambar 32, proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Di sini, statement exist ataupun not exist terletak setelah where. Jadi kita tidak perlu bingung untuk meletakkan statement exist dan not exist itu sendiri. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Sekian video dari saya, mungkin bisa membantu teman-teman sekalian, dan jika ada salah kata, mohon maaf, karena dalam pembelajaran pasti banyak terdapat kesalahan. Terima kasih, saya Riki Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.